Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Zain. Saya mahasiswi UIN Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Pertama-tama kita akan melihat apa saja yang kita bahas dalam materi ini, yaitu pengertian dari keturunan dan perkembangan. Yang kedua, jenis-jenis pembawaan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip. Dan yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Baik, kita langsung masuk saja ke pengertian, yaitu pengertian keturunan. Keturunan adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Jadi, gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat pembuahan akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anaknya nanti. Kemudian, yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman seperti bakat, sifat-sifat, keturunan, intelijensi, dan kepribadiannya. Kemudian perkembangan sendiri merupakan bagian dari suatu perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan. Jadi perkembangan ini bersifat kompleks dikarenakan perkembangan melibatkan banyak proses seperti proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Menurut dari sudut pandang psikologi sendiri, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif seseorang individu yang terus-menerus terjadi secara kontinu dalam rentang kehidupannya yang dimulai dari masa konsepsi bayi, anak-anak, masa remaja hingga ia nanti akan dewasa. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis pembawaan. Terdapat beberapa jenis-jenis pembawaan. Yang pertama, pembawaan jenis. Pembawaan jenis, setiap manusia biasa lahir memiliki pembawaan jenis, yaitu jenis manusia, bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, ingatannya, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan ciri-ciri yang khas dan berbeda-beda dengan jenis makhluk yang lainnya. Yang kedua, pembawaan ras. Dalam jenis manusia, pada umumnya masih terdapat lagi bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan mengenai ras. Misalnya, ras Indo-Jerman, ras Mongolia, dan ras Negro. Yang ketiga, pembawaan yang ketiga yaitu pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir pasti memiliki jenis kelamin masing-masing, baik itu berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki. Dan yang terakhir ada pembawaan perseorangan atau individu. Setiap orang memiliki pembawaan yang bersifat individual yang bisa ditentukan oleh pembawaan ras, pembawaan jenis, dan pembawaan kelamin atau pembawaan jenis kelamin. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip keturunan. Prinsip-prinsip keturunan itu ada 5. Yang pertama, prinsip reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, faktor keturunan berlangsung melalui perantara germ cell dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat dipengaruhi oleh germ cell atau plasmami. Misalnya, ketika ada seorang ibu yang mahir atau pandai dalam ilmu kedokteran, maka anaknya tidak dengan otomatis bisa menjadi dokter tanpa belajar. Anaknya pun harus belajar agar bisa menjadi dokter seperti ibunya. Dia harus mempelajari ilmu kedokteran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada prinsip konformitas. Jadi prinsip yang kedua ini, masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri, ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh,
Jadi di dalam prinsip variasi ini, suatu jenis atau spesies dipandang dapat memiliki persamaan maupun perbedaan. Jadi setiap manusia memiliki perbedaan dan persamaan. Itu tiap-tiap diri orang. Kemudian yang keempat ada prinsip regresi filial. Ciri khas dari prinsip ini adalah ciri khas yang ada pada seorang anak akan menurunkan ke arah rata-rata. Jadi diartikan bahwa orang tua merupakan pembawa, bukan produsen. Kemungkinan orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan, sedangkan anak memungkinkan untuk memiliki sel yang kurang baik, sehingga kualitas anak juga kurang ataupun sebaliknya. Jadi terdapat memicu minat bagi pendidikan atau psikolog untuk meneliti secara lebih cermat. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip jenis silang. Jadi prinsip ini merupakan sesuatu yang diwariskan kepada anak dari orang tua, mempunyai sasaran dalam jenis menyilang. Misalnya, anak perempuan akan cenderung memiliki banyak sifat-sifat dan tingkah laku dari ayahnya, sedangkan anak laki-laki akan lebih cenderung dan lebih banyak menurun sifat-sifat dan tingkah laku dari ibunya. Dan terakhir, pembahasan yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan manusia ada dua macam. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang ada dalam anak itu sendiri, dalam diri anak itu sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Jadi faktor internal ini faktor yang udah ada di dalam diri anak itu sendiri, tidak ada faktor bantuan dari luar. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang atau ada dari luar diri anak tersebut, misalnya lingkungan pendidikan di sekolah dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Jadi faktor eksternal ini faktor-faktor yang berasal dari luar diri kita. Misalnya ketika ada anak yang berteman dengan temannya yang suka belajar, maka dia juga akan ikut menjadi suka belajar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.